Subhanallah, ada satu rahasia kehidupan yang sering tidak disadari banyak orang tua. Rahasia ini tidak diajarkan di sekolah, tidak tertulis di buku-buku motivasi tentang sukses, bahkan seringkali tidak pernah dibicarakan dalam obrolan sehari-hari. Namun rahasia ini nyata, sangat nyata. Rahasia yang membuat sebagian orang seperti selalu dipertemukan dengan jalan rezeki. Kesempatan datang dari arah yang tidak disangka. Pintu-pintu kemudahan terbuka di saat orang lain masih berjuang mencari jalan. Dan yang mengejutkan, seringkali rahasia itu tidak sepenuhnya berasal dari usaha orang tersebut. Rahasia itu berasal dari orang tuanya, dari doa yang pernah dipanjatkan diam-diam, dari air mata yang jatuh dalam sujud, dari harapan yang disampaikan kepada Allah di waktu-waktu sunyi. Banyak orang mengira masa depan anak hanya ditentukan oleh pendidikan, kerja keras, atau kemampuan mereka sendiri. Semua itu memang penting, namun ada satu kekuatan yang jauh lebih dalam dari semua itu. Kekuatan doa orang tua. Coba perhatikan dalam kehidupan kita. Kadang kita menemukan seseorang yang hidupnya terasa dimudahkan. Bukan berarti ia tidak pernah menghadapi masalah. Ia tetap diuji seperti manusia lainnya. Namun setiap kali ia berada di titik sulit, selalu saja ada jalan keluar. Selalu saja ada pertolongan yang datang di waktu yang tidak diduga. Kesempatan kerja muncul tiba-tiba. Orang baik datang membantu tanpa diminta. Masalah besar berubah menjadi pintu kebaikan. Sebagian orang menyebutnya keberuntungan. Namun orang-orang yang memahami rahasia langit tahu bahwa itu bukan sekadar keberuntungan. Seringkali itu adalah buah dari doa orang tua yang tidak pernah berhenti. Ada sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh para ulama. Kisah sederhana, namun sangat dalam maknanya. Dahulu ada seorang ayah yang hidup sangat sederhana. Ia bukan orang kaya, ia juga bukan orang yang terkenal. Namun ia memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap selesai sholat, ia selalu menyebut nama anak-anaknya dalam doa. Ia tidak pernah melewatkan itu. Pagi hari sebelum berangkat bekerja, ia berdoa untuk anak-anaknya. Malam hari sebelum tidur, ia kembali mendoakan anak-anaknya. Dalam sujudnya, ia menyebut nama mereka satu persatu. Ia meminta kepada Allah agar anak-anaknya diberikan kehidupan yang baik, diberikan rezeki yang halal, diberikan jalan hidup yang penuh keberkahan. Tahun demi tahun berlalu, ayah itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang sangat sederhana. Ia tidak meninggalkan harta yang besar untuk anak-anaknya. Namun sesuatu yang menarik terjadi setelah itu. Anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang yang kehidupannya sangat dimudahkan. Salah satu dari mereka menjadi pedagang yang sukses. Yang lain mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Ada yang hidupnya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Ketika mereka merenungkan perjalanan hidup mereka menyadari satu hal. Ayah mereka mungkin tidak meninggalkan kekayaan. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Doa. Doa yang pernah naik ke langit. Doa yang mungkin dulu mereka tidak pernah dengar. Doa yang diucapkan dalam sunyi. Doa yang disampaikan dengan hati yang penuh harapan. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa seperti itu. Inilah rahasia yang sering tidak disadari oleh banyak orang tua. Kadang kita terlalu sibuk menyiapkan masa depan anak dengan cara-cara yang terlihat oleh mata. Kita bekerja keras siang malam. Kita ingin memberikan pendidikan terbaik. Kita ingin menyediakan semua kebutuhan mereka. Semua itu adalah bentuk cinta yang luar biasa. Namun ada satu hal yang kadang terlupakan. Bahwa masa depan anak tidak hanya dibangun di bumi. Sebagian masa depan mereka dibangun di langit. Dibangun melalui doa orang tua. Dibangun melalui amal-amal sederhana yang dilakukan dengan niat yang tulus. Salah satu amalan yang sering disebut oleh para ulama sebagai pembuka pintu rezeki keluarga adalah memperbanyak istighfar. Istighfar sering dianggap hanya sebagai ucapan meminta ampun. Padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu. Istighfar adalah cara seorang hamba membersihkan dirinya di hadapan Allah. Membersihkan hati dari dosa-dosa yang mungkin tidak disadari.
membersihkan jalan kehidupan dari penghalang-penghalang yang tidak terlihat. Banyak ulama dahulu memiliki kebiasaan yang sangat menarik. Ketika mereka merasa hidupnya mulai terasa berat, mereka tidak langsung mencari solusi ke sana kemari. Mereka memperbanyak istighfar terlebih dahulu. Karena mereka tahu satu hal, seringkali kesulitan hidup bukan hanya soal usaha yang kurang. Kadang ada penghalang-penghalang yang tidak terlihat, dan istighfar adalah cara untuk membersihkan penghalang itu. Ketika seorang orang tua memperbanyak istighfar, sebenarnya ia tidak hanya memperbaiki dirinya sendiri. Ia sedang membuka jalan keberkahan bagi keluarganya. Ia sedang memohon kepada Allah agar segala kesulitan yang tidak terlihat dijauhkan dari kehidupan anak-anaknya. Bayangkan seorang ayah atau seorang ibu yang setiap hari meluangkan waktu untuk beristighfar. 100 kali, 200 kali, bahkan mungkin lebih. Bukan karena mereka merasa paling berdosa, tetapi karena mereka ingin keluarganya hidup dalam keberkahan. Doa dan istighfar seperti itu tidak pernah hilang begitu saja. Ia naik ke langit, dan Allah mendengarnya. Kadang jawaban dari doa itu tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Namun ia datang dalam bentuk kemudahan hidup. Anak yang tiba-tiba dipertemukan dengan kesempatan baik. Pekerjaan yang datang dari arah yang tidak disangka. Masalah besar yang berubah menjadi jalan baru dalam kehidupan. Semua itu sering terlihat seperti kebetulan. Padahal di baliknya ada doa yang terus dipanjatkan. Ada istighfar yang terus mengalir dari hati seorang orang tua. Ada satu kenyataan hidup yang sangat menarik. Banyak orang yang sukses dalam hidupnya sering mengatakan satu hal yang sama. Mereka merasa selalu dijaga oleh doa orang tua mereka. Mereka mungkin tidak selalu melihat orang tuanya berdoa, namun mereka merasakan dampaknya. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Ada keyakinan bahwa dalam hidup ini mereka tidak berjalan sendirian. Ada doa yang terus mengiringi langkah mereka. Dan doa itu seringkali dipanjatkan oleh orang tua di waktu yang tidak pernah diketahui oleh anak-anaknya. Di sepertiga malam, dalam sujud yang panjang, dalam air mata yang jatuh tanpa suara. Inilah salah satu amalan pertama yang sering menjadi sebab anak-anak seperti dikejar rezeki dari berbagai arah. Istighfar orang tua, istighfar yang dilakukan dengan hati yang tulus. Istighfar yang dipanjatkan dengan niat agar Allah menjaga kehidupan anak-anak mereka. Namun rahasia ini tidak berhenti di situ. Masih ada amalan-amalan lain yang sering menjadi sebab terbukanya pintu rezeki anak-anak. Amalan yang mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya bisa sangat besar dalam perjalanan hidup mereka. Dan menariknya, banyak orang tua sebenarnya sudah melakukan amalan ini. Hanya saja mereka tidak menyadari betapa besar nilainya di sisi Allah. Sebelum kita melanjutkan kisah dan rahasia ini ke bagian berikutnya, ada satu hal sederhana yang sering menjadi tradisi baik di antara orang-orang yang berharap kebaikan. Jika hati ini ikut merasakan harapan yang sama, jika dalam hati tersimpan doa agar anak-anak kita hidup dalam keberkahan, agar mereka dipertemukan dengan rezeki yang baik dari arah yang tidak disangka-sangka, tuliskan satu kata sederhana di kolom komentar. Amin. Bukan sekadar tulisan, tetapi sebagai doa, sebagai harapan yang disampaikan bersama-sama agar energi kebaikan terus mengalir. Karena kadang doa yang dipanjatkan bersama memiliki kekuatan yang tidak kita duga. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk pada amalan kedua yang sering menjadi rahasia mengapa sebagian anak seperti selalu dipertemukan dengan pintu rezeki di sepanjang hidupnya. Ada satu hal yang menarik dalam perjalanan hidup manusia. Kadang kita melihat dua orang anak tumbuh dari lingkungan yang hampir sama. Mereka lahir di kota yang sama, mungkin belajar di sekolah yang tidak jauh berbeda, bahkan memiliki kemampuan yang terlihat hampir setara. Namun ketika waktu berjalan, jalan hidup mereka bisa menjadi sangat berbeda. Yang satu seperti selalu dipertemukan dengan peluang. Rezekinya datang dari arah yang tidak pernah ia sangka. Ia bertemu dengan orang-orang yang membuka jalan baru dalam hidupnya. Kesempatan datang di saat yang tepat, sementara yang lain harus berjuang jauh lebih keras untuk mendapatkan hal yang sama.
Fenomena ini sering membuat orang bertanya dalam hati, mengapa kehidupan bisa berjalan seperti itu? Apakah semua hanya soal keberuntungan? Apakah semua hanya soal nasib? Namun orang-orang yang memandang kehidupan dengan lebih dalam sering melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tahu bahwa ada banyak hal yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ada doa yang pernah dipanjatkan bertahun-tahun lalu. Ada amal-amal kecil yang dilakukan dengan tulus. Ada harapan yang disampaikan kepada Allah dalam waktu-waktu yang sunyi. Semua itu mungkin tidak pernah terlihat oleh siapapun. Namun tidak ada satupun yang hilang di sisi Allah. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan oleh para ulama tentang seorang ibu yang hidup dalam kesederhanaan. Ia bukan orang kaya. Ia tidak memiliki harta yang banyak untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Namun ia memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap kali ia mendapatkan sedikit rezeki, ia selalu menyisihkan sebagian untuk bersedekah. Kadang jumlahnya sangat kecil, kadang hanya cukup untuk membeli makanan sederhana bagi orang yang membutuhkan. Namun ia melakukannya dengan satu niat yang sangat dalam di hatinya. Ia berharap sedekah itu menjadi penjaga kehidupan anak-anaknya. Ia sering berkata dalam doanya kepada Allah, "Ya Allah, jika sedekah kecil ini memiliki nilai di sisimu, jadikanlah ia sebagai sebab kebaikan bagi anak-anakku." Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu. Ibu itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang sangat sederhana. Ia tidak meninggalkan rumah besar, tidak meninggalkan harta yang berlimpah. Namun kehidupan anak-anaknya berjalan dengan cara yang sangat menarik. Anak-anak itu tumbuh menjadi orang-orang yang kehidupannya terasa dimudahkan. Ada yang mendapatkan pekerjaan yang baik. Ada yang hidupnya dipertemukan dengan peluang usaha yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ada yang selalu dipertemukan dengan orang-orang baik yang membantu mereka di saat sulit. Ketika mereka merenungkan perjalanan hidup mereka mulai memahami sesuatu. Mungkin ibu mereka tidak mewariskan kekayaan dunia, namun ia mewariskan keberkahan. Keberkahan yang lahir dari sedekah-sedekah kecil yang pernah ia lakukan. Sedekah memang sering terlihat sederhana. Kadang kita merasa sedekah hanya berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun sebenarnya sedekah memiliki makna yang jauh lebih luas dari itu. Sedekah adalah cara membuka aliran kebaikan dalam kehidupan. Ketika seseorang memberi dengan hati yang ikhlas, ia sedang menanam benih di jalan hidupnya sendiri. Benih itu mungkin tidak langsung terlihat tumbuh, namun suatu hari ia akan berbuah. Kadang buah itu datang dalam bentuk rezeki yang tidak disangka. Kadang dalam bentuk perlindungan dari kesulitan yang besar. Kadang dalam bentuk pertemuan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Dan yang menarik, keberkahan. Sedekah sering tidak berhenti pada orang yang memberi. Ia bisa mengalir kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada generasi setelahnya. Inilah salah satu amalan yang sering menjadi sebab anak-anak seperti dikejar rezeki dari berbagai arah. Sedekah orang tua, sedekah yang dilakukan dengan niat yang tulus. Sedekah yang disertai doa agar Allah menjaga kehidupan anak-anak mereka. Namun ada satu amalan lain yang tidak kalah kuat pengaruhnya. Amalan yang mungkin dilakukan oleh banyak orang tua, tetapi sering tidak disadari betapa besar dampaknya. Amalan itu adalah doa yang tidak pernah berhenti untuk anak-anak. Doa orang tua memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa doa orang tua untuk anaknya termasuk doa yang sangat dekat dengan pengabulan. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari. Doa yang paling kuat bukan hanya doa yang dipanjatkan sekali. Doa yang paling kuat adalah doa yang terus diulang dengan penuh harapan. Seperti air yang menetes perlahan. Satu tetesan mungkin terlihat kecil. Namun jika ia terus menetes, bahkan batu yang keras pun bisa berlubang. Doa juga seperti itu. Doa yang terus dipanjatkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak orang tua dahulu memiliki kebiasaan yang sangat indah. Setiap selesai sholat, mereka tidak langsung beranjak. Mereka duduk sebentar, lalu mereka menyebut nama anak-anak mereka satu persatu dalam doa.
Mereka memohon kepada Allah agar anak-anak mereka diberikan kehidupan yang baik, diberikan rezeki yang halal, diberikan kemudahan dalam setiap langkah, dijauhkan dari jalan yang buruk, didekatkan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Mungkin doa itu hanya berlangsung beberapa menit, namun jika dilakukan setiap hari, doa itu akan menjadi seperti cahaya yang terus mengikuti langkah seorang anak. Kadang cahaya itu muncul dalam bentuk peluang yang tidak terduga. Kadang muncul dalam bentuk perlindungan dari kesalahan besar. Kadang muncul dalam bentuk ketenangan hati ketika menghadapi masalah. Banyak orang yang sukses dalam hidupnya sering mengakui satu hal. Mereka merasa ada doa orang tua yang menjaga mereka. Mereka mungkin tidak selalu melihat orang tuanya berdoa, namun mereka merasakan dampaknya. Ada keyakinan yang sulit dijelaskan, bahwa dalam hidup ini mereka tidak berjalan sendirian. Ada doa yang selalu menyertai langkah mereka. Doa yang pernah dipanjatkan bertahun-tahun lalu. Doa yang mungkin diucapkan di malam hari ketika semua orang sedang tidur. Doa yang disampaikan dengan hati yang penuh harapan kepada Allah. Inilah amalan kedua dan ketiga yang sering menjadi sebab anak-anak seperti dipertemukan dengan rezeki dari arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Sedekah orang tua dan doa yang tidak pernah berhenti untuk anak-anak. Dua amalan yang terlihat sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam perjalanan hidup seseorang. Menariknya, banyak orang tua sebenarnya sudah melakukan dua hal ini. Mereka bersedekah semampunya. Mereka berdoa untuk anak-anak mereka. Namun seringkali mereka tidak menyadari betapa besar nilai dari amalan tersebut. Padahal di sisi Allah, amalan yang dilakukan dengan hati yang tulus memiliki nilai yang sangat besar. Dan kadang buah dari amalan itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang melakukannya, tetapi juga oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, oleh orang-orang yang ia cintai. Namun perjalanan rahasia ini belum selesai. Masih ada amalan lain yang bahkan lebih dalam maknanya. Amalan yang tidak hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga menjaga kehidupan anak-anak bahkan ketika orang tua mereka sudah tidak lagi ada di dunia ini. Sebuah amalan yang sering dianggap biasa, namun di sisi Allah nilainya sangat besar. Dan di bagian terakhir nanti kita akan memahami satu hal yang sangat menyentuh. Bahwa kadang masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita berikan hari ini, tetapi juga oleh hubungan kita dengan Allah yang kita jaga sepanjang hidup. Ada satu perasaan yang sering muncul diam-diam di dalam hati setiap orang tua. Perasaan itu biasanya datang ketika malam mulai tenang, ketika rumah mulai sunyi, ketika anak-anak sudah tertidur dan kita sempat merenung sejenak tentang kehidupan. Di saat-saat seperti itu, banyak orang tua tiba-tiba memikirkan satu pertanyaan yang sangat dalam. Bagaimana kehidupan anak-anak kita nanti? Apakah mereka akan hidup dengan baik? Apakah mereka akan dipertemukan dengan rezeki yang cukup? Apakah mereka akan memiliki kehidupan yang tenang dan penuh keberkahan? Pertanyaan itu sering muncul tanpa disadari, karena pada dasarnya setiap orang tua memiliki harapan yang sama. Mereka ingin anak-anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Mereka ingin anak-anaknya tidak mengalami kesulitan yang berat. Mereka ingin masa depan anak-anaknya dipenuhi dengan kebaikan. Namun dalam perjalanan hidup, ada satu kenyataan yang perlahan dipahami oleh banyak orang tua. Kita mungkin tidak bisa selalu berada di samping anak-anak kita. Kita tidak bisa menjaga mereka setiap saat. Ada waktunya mereka akan berjalan sendiri, menghadapi dunia dengan keputusan mereka sendiri. Dan ada waktunya kita mungkin sudah tidak lagi ada di dunia ini. Pemikiran seperti itu kadang terasa berat. Namun para ulama sering mengatakan bahwa sebenarnya ada satu cara agar kebaikan orang tua tetap menjaga kehidupan anak-anaknya bahkan setelah mereka tiada. Caranya bukan dengan meninggalkan harta yang banyak, bukan juga dengan meninggalkan jabatan atau kekuasaan. Cara itu adalah dengan meninggalkan amal kebaikan yang terus hidup. Amal kebaikan yang nilainya tidak berhenti ketika seseorang meninggal dunia. Salah satu amalan yang sering disebut sebagai penjaga kehidupan anak adalah menjaga sholat dengan sungguh-sungguh.
Solat mungkin terlihat seperti ibadah yang sangat pribadi, namun dampaknya seringkali meluas kepada kehidupan keluarga. Ketika seorang ayah atau seorang ibu menjaga solatnya dengan penuh kesadaran, sebenarnya ia sedang menjaga hubungan keluarganya dengan Allah. Solat bukan hanya sekadar kewajiban yang dilakukan 5 kali sehari. Solat adalah momen ketika seorang hamba benar-benar kembali kepada Tuhannya. Di dalam solat ada doa, ada harapan, ada pengakuan bahwa manusia tidak memiliki kekuatan tanpa pertolongan Allah. Ketika seseorang menjaga solat dengan sungguh-sungguh, hatinya perlahan menjadi lebih tenang. Keputusan hidupnya menjadi lebih bijaksana. Langkahnya menjadi lebih terarah. Dan ketenangan itu sering mempengaruhi suasana di dalam rumah. Anak-anak yang tumbuh di rumah yang di dalamnya ada orang tua yang menjaga solat dengan baik biasanya merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada rasa aman yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa. Para ulama dahulu sering mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya ada orang yang menjaga solat akan dipenuhi dengan keberkahan. Keberkahan itu tidak selalu terlihat dalam bentuk kekayaan. Kadang keberkahan hadir dalam bentuk kehidupan yang dimudahkan. Masalah yang datang terasa lebih ringan untuk dihadapi. Jalan keluar sering muncul di saat yang tidak disangka. Kesempatan baik datang ketika seseorang hampir kehilangan harapan. Semua itu sering terjadi tanpa banyak disadari. Namun bagi orang yang memahami rahasia kehidupan, mereka tahu bahwa keberkahan seperti itu sering lahir dari hubungan yang kuat dengan Allah. Amalan berikutnya yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan anak adalah menjaga kehalalan rezeki. Ini adalah amalan yang terlihat sederhana, namun dampaknya sangat dalam. Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mereka bekerja keras agar anak-anak bisa makan dengan baik, belajar dengan baik, dan hidup dengan layak. Namun para ulama selalu mengingatkan satu hal penting. Bukan hanya jumlah rezeki yang penting, tetapi juga dari mana rezeki itu berasal. Rezeki yang halal membawa keberkahan. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak baik sering membawa kegelisahan dalam kehidupan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak bukan hanya mempengaruhi kesehatan mereka, ia juga mempengaruhi hati mereka. Banyak ulama mengatakan bahwa hati yang tumbuh dari rezeki yang halal akan lebih mudah menerima kebaikan, lebih mudah merasakan ketenangan, lebih mudah berjalan di jalan yang benar. Sebaliknya, ketika seseorang terbiasa dengan rezeki yang tidak jelas, hatinya sering menjadi lebih keras. Keberkahan dalam hidupnya terasa berkurang. Itulah sebabnya banyak orang tua yang sangat berhati-hati dalam mencari nafkah. Mereka mungkin tidak selalu mendapatkan penghasilan yang besar, namun mereka berusaha agar setiap rupiah yang mereka bawa pulang berasal dari jalan yang baik. Mereka tahu bahwa apa yang mereka berikan kepada anak-anak bukan hanya makanan atau pakaian. Mereka sedang memberikan fondasi kehidupan, fondasi yang penuh keberkahan, dan dari fondasi itulah sering lahir kehidupan yang dipenuhi kemudahan. Amalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengajarkan anak untuk mengenal Allah sejak kecil. Ini mungkin terlihat seperti hal yang sangat sederhana. Namun sebenarnya inilah warisan terbesar yang bisa diberikan oleh orang tua. Banyak orang tua fokus pada pendidikan dunia anak-anak mereka. Mereka ingin anak-anaknya pintar. Mereka ingin anak-anaknya memiliki karir yang baik. Semua itu tentu sangat baik. Namun ada satu pendidikan yang jauh lebih penting dari semua itu. Pendidikan hati. Ketika seorang anak tumbuh dengan mengenal Allah, ia memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Ia memiliki tempat untuk kembali ketika hidup terasa berat. Ia memiliki arah ketika dunia terasa membingungkan. Ia memiliki pegangan ketika menghadapi godaan kehidupan. Anak yang mengenal Allah sejak kecil biasanya memiliki hubungan batin yang kuat dengan Tuhannya. Dan hubungan seperti itu sering menjadi sebab terbukanya banyak pintu kebaikan dalam hidup. Bukan berarti hidup mereka selalu mudah, namun mereka selalu menemukan jalan kembali kepada kebaikan. Mereka selalu memiliki harapan ketika menghadapi kesulitan.
Dan seringkali orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan Allah dipertemukan dengan jalan hidup yang penuh keberkahan. Inilah 6 amalan sederhana yang sering menjadi rahasia mengapa sebagian anak seperti selalu dipertemukan dengan rezeki dari berbagai arah. Istighfar orang tua, sedekah yang tulus, doa yang tidak pernah berhenti, sholat yang dijaga dengan sungguh-sungguh, rezeki yang halal, dan pendidikan hati yang menghubungkan anak dengan Allah. Semua amalan ini mungkin terlihat sederhana, namun jika dilakukan dengan ikhlas dan konsisten, amalan-amalan ini bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan anak-anak kita. Cahaya yang tidak hanya menerangi hari ini, tetapi juga masa depan mereka. Bahkan masa depan yang mungkin tidak sempat kita lihat. Bayangkan seorang anak yang menjalani hidupnya bertahun-tahun kemudian. Ia mungkin tidak selalu ingat setiap nasihat yang pernah diberikan orang tuanya. Ia mungkin tidak selalu ingat setiap momen masa kecilnya. Namun tanpa ia sadari, hidupnya berjalan dalam keberkahan yang pernah ditanam oleh orang tuanya. Ada doa yang pernah dipanjatkan untuknya. Ada sedekah yang pernah diniatkan untuk kebaikannya. Ada istighfar yang pernah dimohonkan agar hidupnya dimudahkan. Semua itu tidak pernah hilang. Semua itu tersimpan di sisi Allah. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Karena itu, jika di dalam hati ada harapan agar anak-anak kita dipertemukan dengan rezeki yang baik, agar kehidupan mereka dipenuhi keberkahan, agar langkah mereka selalu diarahkan menuju kebaikan, tuliskan satu doa sederhana di kolom komentar. Amin. Bukan sekadar kata, tetapi sebagai harapan yang disampaikan dengan hati yang tulus. Semoga Allah menjaga anak-anak kita. Semoga Allah membukakan pintu rezeki bagi mereka dari arah yang tidak disangka. Dan semoga setiap doa yang pernah dipanjatkan oleh orang tua menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan mereka sampai kapanpun.